Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelatihan EI Masterclass Pintar Membuat Bahan Ajar pada latihan materi 3.2 Etika Penggunaan EI dalam Penyusunan Bahan Ajar bagian 2. Pada kesempatan kali ini kami menyediakan 20 soal yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Mudah-mudahan dapat membantu Sobat Madrasah Tuna dalam mengerjakan latihan soal. Oke, soal yang pertama. Aplikasi Gen EI dengan keluaran berupa gambar, video, dan kombinasi berturut-turut adalah A. Stable Diffusion, Magic Slide, dan ChatGPT. B. InVideo, Microsoft Copilot, dan Magic Slide. C. GPT 4.0, Murph AI, dan Podcastle. D. Midjourney, Sora AI, dan GPT 4.0. Oke, jawaban yang paling tepat adalah Midjourney, Sora AI, dan GPT 4.0. Oke, ini adalah AI yang berupa gambar, Midjourney, Sora AI adalah video, dan kombinasi adalah GPT 4.0. Oke, lanjut soal nomor 2. Pilihan aplikasi Gen AI yang paling tepat untuk memproduksi keluaran berupa video adalah A. Runway, B. Illustrator, C. Murph AI, dan D. Podcastle. Oke, yang paling tepat adalah untuk video Runway. Oke, nomor 2A. Soal nomor 3, aplikasi AI yang dapat menghasilkan keluaran berupa kombinasi dari teks, audio, dan gambar adalah A. Magic Slide, B. Sora AI, C. GPT 4.0, dan D. Tom App. Oke, jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah GPT 4.0. Oke, GPT 4.0 adalah AI yang menghasilkan keluaran kombinasi dari teks, audio, dan gambar. Oke, lanjut soal nomor 4. Aplikasi Gen AI yang bisa dipakai Pak Hamim untuk menghasilkan keluaran berupa suara adalah A. Runway, Illustrator, dan Murph AI. B. Google Text to Speech, Podcastle, dan Murph AI. C. Podcastle, Tom App, dan Stable Diffusion, dan D. Podcastle, Google Text to Speak, dan Gemini AI. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Google Text to Speak, Podcastle, dan Murph AI. Oke, nomor 4B. Soal nomor 5. Bahan ajar audio visual adalah merupakan kombinasi suara dengan gambar yang bergerak secara sekuensial. Oke, nomor 5 jawabannya sekuensial. Ya, berurutan sesuai dengan urut-urutan yang diatur. Oke, soal nomor 6. Salah satu ekspresi keadilan sebagai salah satu bentuk integritas akademik adalah A. Bersikap objektif, B. Bertanggung jawab, C. Memberi bukti faktual, dan D. Menepati janji. Ekspresi keadilan dalam integritas akademik adalah bersikap objektif. Oke, nomor 6A.
Soal nomor 7, integritas akademik yang utama dalam penggunaan AI adalah A. Keadilan, B. Kejujuran, C. Rasa hormat, dan D. Kepercayaan. Yang paling utama adalah kejujuran. Kejujuran ini menempati urutan yang paling utama dalam penggunaan AI. Oke, soal nomor 8. Mendukung dan mendorong transparansi merupakan bentuk integritas akademik. A. Keadilan, B. Kejujuran, C. Rasa hormat, dan D. Kepercayaan. Mendukung dan mendorong transparansi itu adalah integritas akademik, kepercayaan. Oke, nomor 8D. Soal nomor 9. Integritas akademik yang utama dalam penggunaan AI adalah A. Keadilan, B. Kejujuran, C. Rasa hormat, dan D. Kepercayaan. Yang paling utama adalah kejujuran. Oke, nomor 9B. Soal nomor 10. Etika penggunaan AI menurut Kementerian Kominfo meliputi A. Prinsip dan kehati-hatian, B. Norma etis dan prinsip, C. Prinsip, norma etis, dan kehati-hatian, D. Kehati-hatian dan norma etis. Menurut Kementerian Kominfo adalah norma etis dan prinsip. Oke, nomor 10B. Soal nomor 11. Salah satu peran bahan ajar bagi peserta didik adalah A. Mempermudah pengerjaan tugas, B. Menghemat waktu belajar, C. Membuat belajar lebih terarah sesuai kemampuan dan kemauan siswa, dan D. Mempermudah pemahaman materi. Ini bahan ajar, ingat ya, bahan ajar. Maka pilihan yang paling tepat adalah untuk mempermudah pemahaman materi. Oke, nomor 11D. Soal nomor 12. Kita hanya memasukkan prompt yang tidak mengandung data sensitif. Hal itu berarti kita sedang menerapkan prinsip A. Kesadaran dan literasi AI, B. Melindungi hak dan data pribadi, C. Menjamin keamanan dan keselamatan, D. Adil dan non-diskriminatif. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melindungi hak dan data pribadi. Oke, soal nomor 13. Eksploitasi gen AI untuk tujuan yang tidak penting dan tidak menerapkan keahlian prompt engineering yang baik berarti tidak menerapkan prinsip dalam penggunaan AI. A. Berkelanjutan, B. Tanggung jawab dan akuntabilitas, C. Melindungi hak dan data pribadi, D. Kesadaran dan literasi tentang AI. Oke, jawaban yang paling tepat adalah B. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Oke, soal nomor 14. Cara menghindari pelanggaran akademis saat menggunakan AI antara lain A. Menggunakan kata kunci yang sering digunakan oleh AI, B. Memanfaatkan aplikasi tertentu untuk melakukan parafrase, C. Menggunakan AI sebagai alat bantu penelusuran, D. Mempertahankan sentuhan manusia dalam tulisan.
Untuk menghindari pelanggaran, maka kita harus menggunakan AI sebagai alat bantu penelusuran. Soal nomor 15. Literasi AI secara umum adalah kemampuan untuk berdasarkan informasi yang diperoleh dari teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. A. Memahami, menganalisis, menilai, dan berinteraksi. B. Memahami, menganalisis, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. C. Memahami, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. D. Menganalisis, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Memahami, menganalisis, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. Soal nomor 16. Ketika penggunaan AI dalam pembelajaran meliputi etika penggunaan AI dalam pembelajaran meliputi ada 4 ya. Yang pertama integritas akademik pastinya, kemudian ada keamanan dan perlindungan data, berikutnya ada kesetaraan dan akuntabilitas, dan yang terakhir ada dampak lingkungan pemanfaatan AI. Jawaban yang tepat C. Oke, soal nomor 17. Bentuk bahan ajar cetak antara lain handout, ini cetak, CAI sepertinya bukan cetak, lembar kerja siswa ini cetak, dan brosur juga cetak. Yang B ada handout, buku, modul, brosur, dan foto atau gambar, ini semuanya bahan cetak. Yang C kita lihat ada brosur, modul, lembar kerja siswa, dan kaset. Kaset tidak ikut cetak. Yang D modul, lembar kerja siswa, film ini tidak termasuk. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, nomor 17 B. Soal nomor 18. Rasa hormat sebagai integritas akademik dapat diwujudkan dalam bentuk bertindak dengan tulus, B. Menerima masukan dengan sukarela, C. Mendorong saling pengertian, dan D. Memberi bukti faktual. Rasa hormat dengan menerima masukan dengan sukarela. Nomor 18 B. Soal nomor 19. Tidak semua pengguna dapat memanfaatkan AI dengan teknologi dan kualitas yang sama. Hal ini mencerminkan rendahnya etika, A. Integritas akademik, B. Kesetaraan dan akuntabilitas, C. Dampak lingkungan pemanfaatan AI, dan D. Keamanan dan perlindungan data. Jawaban yang tepat adalah integritas akademik. Oke, soal nomor terakhir. Literasi AI secara umum adalah kemampuan untuk berdasarkan informasi yang diperoleh dari teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang A. Menganalisis, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. B. Memahami, menganalisis, menilai, dan berinteraksi. C. Memahami, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. D. Memahami, menganalisis, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Memahami, menganalisis, menilai, berinteraksi, dan membuat keputusan. Oke, itu 20 soal yang sudah
kami rangkum. Mudah-mudahan sudah semuanya tertera dalam video ini. Jika ada yang belum masuk dalam video ini, silakan Sobat Matrosa Tuna dapat tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Matrosa Tuna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelatihan AI Masterclass Pintar Membuat Bahan Ajar pada materi 3.3 pembuatan bahan ajar visual berbasis AI. Ada 20 soal. Oke, kita langsung saja soal pertama. Sebutkan salah satu alat platform yang dapat digunakan dalam pembuatan peta pemikiran. A. Kuis, B. YouTube, C. TikTok, dan D. Gitman. Jawaban yang paling tepat adalah Gitman. Ini adalah platform untuk membuat peta pemikiran. Oke, soal nomor 2. Bagaimana AI dapat membantu dalam membuat bahan pembelajaran yang menarik dan informatif? A. Semua benar. B. Dengan menyediakan sumber informasi yang akurat. C. Dengan menyusun kalimat-kalimat yang mudah dipahami. D. Dengan menyediakan gambar-gambar yang menarik. Jawaban yang paling tepat adalah semua benar. Di AI itu dapat membantu dalam membuat bahan ajar di semua ini. Oke, soal nomor 3. Apa keuntungan menggunakan software atau aplikasi untuk membuat peta pikiran dibandingkan dengan menggunakan kertas dan pena? A. Lebih cepat, B. Lebih akurat, C. Semua benar, dan D. Lebih murah. Dibanding dengan menggunakan kertas, maka software itu akan lebih cepat, lebih akurat, dan tentunya lebih murah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, semua benar. Soal nomor 4. Platform berbasis AI yang dirancang untuk mengubah konten apapun menjadi peta pikiran adalah A. Pusaka, B. Mapv, C. Sakti, dan D. Simpeg. Untuk membuat peta pikiran, maka kita menggunakan platform Mapv. Oke, nomor 4 jawabannya B. Soal nomor 5, Mapv mempunyai keunggulan yaitu membuat semua konten menjadi A. Musik, B. Teks, C. Video, dan D. Mind map. Mapv adalah aplikasi untuk membuat peta pemikiran. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, Mind map. Soal nomor 6. Salah satu manfaat menggunakan platform Gitman adalah A. Semua benar, B. Mendukung pembelajaran, C. Meningkatkan kreativitas, D. Meningkatkan efisiensi. Jawaban yang paling tepat adalah semua benar, karena platform Gitman ini itu juga mendukung untuk pembelajaran dan tentunya akan meningkatkan kreativitas dan meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Oke, soal nomor 7.
Dalam konteks manajemen waktu, bagaimana pemetaan pikiran bisa digunakan untuk merencanakan tugas atau proyek? A. Menyusun prioritas. B. Semua benar. C. Menentukan tujuan dan sasaran utama. D. Membagi proyek menjadi bagian-bagian kecil. Jawaban yang paling tepat adalah semua benar, karena dalam konteks manajemen waktu, peta pemikiran ini dapat menentukan tujuan dan sasaran utama. Juga kita bisa untuk membagi bagian-bagian proyek menjadi bagian yang kecil, dan kita bisa menyusun prioritas yang paling utama dalam tugas. Soal nomor 8, dengan menggunakan peta pemikiran yang tepat, maka siswa akan memiliki dampak positif berupa memiliki semangat belajar yang tinggi, hormat kepada guru, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan D. Memahami pelajaran dengan mudah. Dengan adanya peta pemikiran yang tepat, maka siswa akan memahami pelajaran dengan mudah karena sudah terstruktur dari peta pemikiran ini. Oke, soal nomor 9. Apa pengertian pembuatan bahan ajar? A. Media pembelajaran yang hanya menggunakan audio dan video. Ini tidak, karena bahan ajar itu bukan hanya audio atau video. B. Proses merancang dan menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan untuk membantu siswa memahami konsep atau materi pelajaran tertentu. C. Pembuatan presentasi yang menggunakan slide. D. Proses penyusunan konsep pembelajaran. Pengertian yang paling tepat adalah proses merancang dan menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan untuk membantu siswa memahami konsep atau materi pelajaran tertentu. Nomor 9 jawabannya B. Soal nomor 10. Peta pemikiran yang tepat akan membuat masalah yang kompleks menjadi A. Lebih kompleks, B. Sederhana, C. Akurat, dan D. Singkat. Yang paling tepat adalah sederhana, karena dengan peta pemikiran ini masalah yang kompleks bisa terlihat sederhana karena ada peta pemikiran. Soal nomor 11. Fitur utama platform Gitman adalah A. Game online, B. Pemutar video, C. Cloud storage, dan D. Pemetaan pemikiran. Gitman adalah fitur utama untuk membuat peta pemikiran. Nomor 11 D. Soal nomor 12. Berikut adalah penerapan platform Gitman dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Penggunaan di sekolah, B. Tutorial memasak, C. Perencanaan kehidupan pribadi, D. Kolaborasi di kantor, kecuali untuk tutorial memasak. Oke, nomor 12 B. Soal nomor 13. Dengan menggunakan peta pemikiran yang tepat, maka akan dapat meningkatkan A. Keimanan, B. Kreativitas, C. Kesehatan, dan D. Kredibilitas. Yang paling tepat adalah kreativitas. Nomor 13 B. Soal nomor 14. Berikut fitur utama Gitman kecuali A. Meningkatkan efisiensi komunikasi bersama tim. Ini termasuk. B. Pemetaan pemikiran dengan cepat, juga termasuk. Sarana hiburan, ini tidak. Dan D. Meningkatkan kreativitas pengguna. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C.
karena Gitman bukan sarana hiburan. Soal nomor 15, Gitman dapat digunakan untuk membuat A. Semua benar, B. Menggambar diagram alur, C. Rencana pekerjaan, D. Menyusun organisasi. Gitman dapat kita gunakan untuk semua benar ya. Gitman itu dapat kita gunakan untuk menggambar diagram alur. Kita juga bisa merencanakan pekerjaan dan menyusun struktur organisasi. Oke, nomor 15A. Soal nomor 16. Perintah apa yang dilakukan untuk mendapatkan peta pemikiran yang cepat dari Gitman? A. Copy, B. Cut, C. Mengetik prompt, dan D. Save. Tentunya untuk memberikan perintah yang cepat kita harus mengetikkan prompt ya. Nomor 16 C. Soal nomor 17. Alat digital berbasis cloud yang digunakan untuk membuat peta konsep, mind map, diagram alur, dan berbagai visualisasi lainnya adalah pengertian dari platform ChatGPT, B. Gitman, C. Canva, dan D. Instagram. Yang paling tepat adalah yang B. Gitman, karena ChatGPT itu untuk bertanya, Canva untuk menggambar atau mendesain, dan Instagram sosial media. Oke, nomor 17B. Soal nomor 18, berikut adalah penggunaan platform Mapivi dan berbagai industri, kecuali A. Bisnis, B. Hiburan, C. Pendidikan, dan D. Penelitian. Mapivi dapat digunakan untuk industri bisnis, pendidikan, ataupun penelitian. Maka karena kecuali, jawaban yang tepat adalah B. Hiburan. Soal nomor 19, apa itu pemetaan pikiran? A. Teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi, ide atau konsep dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. B. Teknik mencapai tujuan dengan mengikuti jalan yang telah diberikan. C. Teknik membaca arah mata angin, dan D. Teknik membaca kontur bumi. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Peta pemikiran adalah teknik yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi, ide atau konsep dalam bentuk yang terstruktur. Soal terakhir. Langkah pertama untuk mendapatkan peta pemikiran yang efektif dan detail pada platform Mapivi adalah A. Kuesioner, B. Podcast, C. Video editing, dan D. Pengumpulan data. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pengumpulan data. Oke, ini adalah 20 soal dari materi 3.3. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita masih pada pelatihan AI Masterclass Pintar Membuat Bahan Ajar pada materi 3.4 Pembuatan Bahan Ajar Cetak Berbasis AI. Dalam video kali ini ada 20 soal yang akan kita bahas. Oke, langsung saja soal pertama. Soal pertama, yang dimaksud dengan bahan ajar cetak adalah
A. Bahan yang ditayangkan dalam bentuk video. B. Bahan pembelajaran dalam bentuk kertas. C. Materi pembelajaran yang disampaikan secara langsung. D. Bahan ajar yang diunggah di internet. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bahan pembelajaran dalam bentuk kertas. Karena yang namanya cetak pasti di dalam kertas medianya. Oke, soal nomor 2, modul pelatihan berbasis ChatGPT untuk guru dan dosen perlu memperhatikan konsep A. Andragogi, B. Teknologi pembelajaran, C. Proses kognitif, dan D. Pembelajaran anak. Yang paling tepat adalah yang A. Andragogi. Soal nomor 2, jawabannya A. Soal nomor 3, contoh bahan ajar cetak yang dapat dibuat menggunakan ChatGPT adalah A. Modul online, B. Teks interaktif, C. Wall card atau poster, D. Video pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah wall card atau poster. Oke, soal nomor 4. Apa tujuan utama dari pembuatan bahan ajar cetak berbasis AI dalam pelatihan ini? Menguasai teknik cetak bahan ajar, B. Mengembangkan buku panduan guru, C. Menyusun bahan ajar manual, D. Menggunakan AI untuk membuat bahan ajar interaktif dan menarik. Tujuannya adalah untuk menggunakan kemampuan AI untuk membuat bahan ajar yang interaktif dan menarik untuk peserta didik. Oke, nomor 4, D. Soal nomor 5, fungsi dari memberikan konteks pada prompt adalah A. Meningkatkan jumlah kata, B. Mengatur tampilan visual, C. Menyempurnakan akurasi respon chatbot, D. Mempercepat pembuatan modul. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyempurnakan akurasi respon chatbot. Oke, soal nomor 6. Keunggulan utama dari bahan ajar yang dibuat dengan ChatGPT adalah A. Dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran, B. Cepat dibuat namun minim inovasi, C. Berbasis digital sepenuhnya, D. Menghemat kertas. Jawabannya adalah yang A. Ini termasuk keunggulan utama bahan ajar yang dibuat dengan ChatGPT adalah dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Oke, soal nomor 7. Platform yang dapat membantu pengguna menghasilkan konten dengan AI secara cepat adalah A. Zoom, B. IRM, C. Wikipedia, dan D. Microsoft Office. Platform AI yaitu yang B. IRM. Nomor 7 jawabannya B. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan format atau nada dalam pembuatan prompt? A. Mengatur teks dan font, B. Desain halaman modul, C. Gaya dan struktur respon chatbot, D. Tampilan visual bahan ajar. Nomor 8 jawabannya adalah C. Format nada adalah gaya dan struktur respon chatbot. Oke, soal nomor 9. Manakah dari berikut ini yang merupakan manfaat utama menggunakan ChatGPT dalam pembuatan bahan ajar? A. Menghemat waktu dalam pembuatan konten, B. Mempercepat pembelajaran membaca siswa, C. Meningkatkan kemampuan desain grafis, D.
D. Meningkatkan keterampilan menggambar. Manfaat utama menggunakan ChatGPT adalah untuk menghemat waktu dalam pembuatan konten. Nomor 9A. Soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk contoh bahan ajar cetak kecuali A. Video pembelajaran, B. Modul, C. Leaflet, D. Lembar kerja. Karena kecuali maka jawabannya adalah A. Video pembelajaran. Karena video pembelajaran bukan termasuk bahan ajar cetak. Soal nomor 11, komponen apa yang perlu ditentukan untuk membuat prompt yang efektif? A. Instruksi, alat bantu dan contoh, B. Tampilan, teks dan desain, C. Tujuan, nada dan batasan, D. Format, peran dan tugas. Komponen yang perlu ditentukan adalah D. Format, peran dan tugas chatbotnya. Oke, nomor 11 D. Soal nomor 12, komponen penting yang perlu disertakan dalam prompt untuk skenario pembelajaran adalah A. Rencana pelajaran dan tujuan, B. Persona, tugas dan format, C. Judul pembelajaran dan jenis siswa, D. Langkah-langkah pelajaran dan peran guru. Komponen penting yang perlu disertakan adalah persona, tugas, dan format dari pembelajaran itu sendiri. Nomor 12 B. Soal nomor 13. Mengapa ChatGPT dikatakan dapat beradaptasi dengan berbagai konteks? A. Karena merupakan aplikasi cetak bahan ajar, B. Karena dilatih dengan data teks yang sangat banyak, C. Karena mampu menghasilkan data kuantitatif, D. Karena dirancang untuk penulisan saja. ChatGPT dapat beradaptasi dengan berbagai konteks karena ChatGPT dilatih dengan data teks yang sangat banyak. Nomor 13 B. Soal nomor 14. Langkah pertama dalam penggunaan ChatGPT adalah mengikuti pelatihan desain grafis, bukan. Membuat prompt efektif, juga kurang. C. Membuat akun atau login, dan D. Mengunduh aplikasi bawaan. Yang paling tepat untuk langkah pertama adalah membuat akun atau login. Nomor 14 C. Soal nomor 15. Apa itu ChatGPT? A. Alat pencarian data berbasis internet, B. Model bahasa berbasis AI untuk menghasilkan teks, C. Sebuah situs jejaring sosial, D. Aplikasi permainan edukasi. Yang paling tepat untuk mengartikan ChatGPT adalah model bahasa berbasis AI untuk menghasilkan teks. Nomor 15 B. Soal nomor 16. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat bahan ajar cetak berbasis ChatGPT, kecuali login ke platform ChatGPT, verifikasi jawaban chatbot, membuat akun di AIP-RM, dan D. Menentukan peran chatbot, kecuali membuat akun di AIP-RM karena ini merupakan akun atau platform yang berbeda. Nomor 16 C. Soal nomor 17. Persona atau peran dalam prompt berfungsi untuk memilih tampilan format, mengatur nada suara, mengarahkan tugas chatbot, dan D. Membatasi penggunaan AI. Persona yaitu untuk mengarahkan tugas chatbot.
Nomor 17 C. Nomor 18 yang termasuk langkah dalam membuat prompt adalah kecuali, menyusun jawaban, menentukan persona, memberi konteks, dan yang terakhir memberikan contoh. Kecuali menyusun jawaban ini bukan termasuk langkah dalam pembuatan prompt. Oke, soal nomor 19, manfaat utama ChatGPT bagi guru adalah sebagai berikut, kecuali meningkatkan keterampilan teknologi, kualitas konten, efisiensi waktu, dan D, kualitas konten. Kecuali untuk peningkatan keterampilan teknologi. Oke, nomor 19A. Soal terakhir. AIB RM dalam konteks penggunaan ChatGPT adalah alat pencetak bahan ajar, platform yang menyediakan prompt AI siap pakai, C, model bahasa untuk pembelajaran, dan D, aplikasi untuk menyimpan bahan ajar. Jawabannya adalah yang B. AIB RM ini adalah platform yang menyediakan prompt AI siap pakai yang akan kita masukkan pada ChatGPT. Oke, ini adalah 20 soal dari materi 3.4. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pelatihan AI Masterclass Pintar Membuat Bahan Ajar pada materi 3.5 pembuatan bahan ajar interaktif berbasis AI. Pada video kali ini terdapat 20 paket soal yang akan kita bahas. Oke, langsung saja soal pertama. Fitur utama template profesional pada Webpic memungkinkan pengguna untuk A. Membuat animasi 3D dari setiap desain, membuat template desain secara manual, C. Menggunakan template siap pakai yang disesuaikan oleh AI sesuai tema, D. Mengintegrasikan kode pemrograman dalam desain. Fitur utama template profesional adalah menggunakan template yang sudah siap pakai yang disesuaikan oleh AI sesuai dengan tema. Nomor 1 C. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan karakteristik antarmuka yang ramah pengguna pada Webpic? A. Antarmuka yang khusus untuk desainer grafis profesional. B. Menyediakan tutorial yang wajib diikuti sebelum menggunakan platform. C. Dirancang agar mudah digunakan oleh pemula maupun pengguna berpengalaman. D. Memiliki tampilan kompleks yang cocok untuk pengguna profesional. Maksud dari antarmuka yang ramah pengguna adalah dapat digunakan oleh semua kalangan, baik pemula maupun yang sudah profesional. Maka nomor 2 jawabannya C. Soal nomor 3. Apa perbedaan utama antara Gamma dan Webpic?
dalam hal penggunaan template? Jawabannya adalah C. Gamma mendukung template interaktif, sedangkan Webpick menyediakan template yang lebih statis namun mudah digunakan. Oke, nomor 3 C. Soal nomor 4, apa yang membedakan Webpick dari platform desain lainnya? A. Tidak menawarkan elemen desain yang dapat disesuaikan. B. Berfokus hanya pada desain infografis dan presentasi. C. Hanya menyediakan template untuk pengguna profesional. Dan D. Dapat digunakan tanpa pengalaman desain mendalam dan memungkinkan kolaborasi tim. Ini termasuk perbedaan dari Webpick dan platform lainnya. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 5, apa yang harus dilakukan jika desain Webpick ingin digunakan untuk tujuan cetak? Tentunya dengan cara mengunduh desain tersebut dalam resolusi yang tinggi yang sesuai dengan ukuran cetaknya. Oke, nomor 5 B. Soal nomor 6, bagaimana Webpick mempermudah kolaborasi dalam desain? Caranya adalah dengan membolehkan pengguna mengundang. Jadi kita dapat mengundang kolaborator untuk bekerja sama secara real time. Jadi kita bisa berkolaborasi di aplikasi Webpick ini. Oke, nomor 6 D. Soal nomor 7, apa fokus utama dari platform Gamma? A. Penyediaan template statis. B. Tampilan visual yang sederhana. C. Interaktivitas dan konteks dinamis. D. Penyimpanan data yang aman. Fokus utama dari platform Gamma adalah interaktivitas dan konten dinamis. Oke, nomor 7 C. Soal nomor 8, contoh implementasi AI dalam Gamma untuk pembuatan konten meliputi hal-hal berikut, kecuali yang A. Mengoptimalkan SEO dengan kata kunci tertentu, karena tujuan dari aplikasi atau implementasi AI dalam Gamma ini adalah untuk menghasilkan kerangka dasar dan subtopik, ataupun mengatur presentasi, ataupun menyusun kalimat berbasis data untuk setiap subtopiknya. Oke, nomor 8A. Soal nomor 9, langkah pertama dalam menggunakan platform Gamma adalah membuat akun dan mengatur profil. Itu adalah langkah utamanya. Oke, nomor 9D. Soal nomor 10, fitur apa yang ditawarkan oleh Webpick untuk memudahkan pengguna dalam membuat desain? Fitur yang ditawarkan adalah antarmuka intuitif, template, elemen desain, dan fitur AI. Ini yang ditawarkan Webpick dalam memudahkan pengguna dalam membuat suatu desain. Oke, nomor 10 C. Soal nomor 11, di Webpick setelah memilih template, langkah berikutnya adalah mengedit teks dan menyesuaikan elemen desain. Oke, setelah kita memilih template, kita akan mengedit teks dan menyesuaikan komponen-komponen di dalam desain tersebut, disesuaikan dengan desain yang diinginkan. Oke, nomor 11D. Soal nomor 12, Gamma cocok digunakan untuk jenis presentasi yang seperti apa? Cocoknya adalah untuk presentasi yang membutuhkan alur kompleks dan elemen yang responsif. Ini cocok untuk aplikasi Gamma. Oke, nomor 12B.
Soal nomor 13, fitur pembuatan konten dengan AI pada Gamma dapat membantu pengguna dalam hal apa? Pembuatan konten dapat membantu pengguna dalam hal menyusun kerangka dasar dan subtopik berdasarkan ide awal. Oke, nomor 13 B. Soal nomor 14, apa yang dimaksud dengan fitur desain responsif pada Gamma? Desain responsif pada Gamma adalah desain yang dapat disesuaikan dengan berbagai perangkat secara otomatis. Ketika di handphone maka akan desainnya responsif sesuai dengan smartphone-nya, ketika dibuka di netbook atau laptop juga akan menyesuaikan. Oke, nomor 14A. Soal nomor 15, apa fungsi utama dari platform Gamma dalam bisnis digital? Fungsi utamanya adalah menyediakan ekosistem untuk analisis data dan pengembangan konten digital. Ini termasuk fungsi utama dari platform Gamma. Oke, nomor 16. Apa pengertian utama dari platform Webik? Pengertiannya adalah platform desainer. Webik adalah platform desain gratis online yang menyediakan template visual untuk berbagai konten. Oke, nomor 16A. Nomor 17. Webik lebih cocok digunakan untuk presentasi statis yang menarik secara visual. Oke, nomor 17C. Soal nomor 18, apa yang perlu dilakukan setelah memilih template atau memulai proyek baru di Gamma? Yang perlu dilakukan setelah memilih template adalah mengunggah data atau konten yang diperlukan. Oke, nomor 18A. Soal nomor 19, elemen dinamis apa yang dapat diintegrasikan ke dalam konten Webik? Tentunya dalam konten Webik elemen apa saja dapat dimasukkan, seperti elemen video, elemen grafik, dan elemen interaktif. Oke, nomor 19A. Soal terakhir nomor 20. Apa keunggulan dari fitur kolaborasi di Webik? Keunggulannya adalah memungkinkan tim untuk bekerja sama bersama-sama secara real time dalam proyek desain. Jadi di fitur Webik ini kita dapat berkolaborasi dengan tim untuk membuat desain sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, itu saja 20 soal pada materi 3.5. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Madrasah Tuna. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pelatihan AI Masterclass Pintar Membuat Bahan Ajar pada materi 3.7 Pembuatan Bahan Ajar Video Berbasis AI bagian 2. Pada video kali ini, seperti video sebelum-sebelumnya, terdapat 20 paket soal pilihan ganda. Oke, langsung saja kita mulai soal pertama. Apa manfaat utama dari penggunaan avatar dalam video pembelajaran? Manfaat utama dari penggunaan avatar adalah membuat
video lebih interaktif? Oke, nomor 1 C. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan utama antara penggunaan ttsfree.com dan Animate Your Voice for Free dalam pembuatan video pembelajaran. Oke, ttsfree.com hanya untuk mengubah teks menjadi suara, sedangkan Animate Your Voice for Free digunakan untuk membuat animasi karakter. Oke, nomor 2 D. Soal nomor 3, berapa karakter maksimal yang bisa dikonversi menjadi suara di TTS Free jika login? Jika login, kita dapat menikmati fasilitas gratis sebanyak 2000 karakter. Oke, nomor 3 B. Soal nomor 4, bagaimana Anda dapat menggunakan Capcut untuk meningkatkan interaksi antara pembelajaran dengan bahan ajar video? Semua benar. Oke, dengan menambahkan musik, kita dapat menambahkan musik di Capcut. Kita dapat memasukkan pertanyaan di akhir video, dan kita juga dapat menggunakan transisi yang menarik pada aplikasi Capcut ini. Oke, nomor 4 C. Soal nomor 5, apa kepanjangan dari TTS dalam konteks ini? Text to speak. Oke, nomor 5 A. Soal nomor 6, mengapa penting meninjau kembali video setelah mengedit? Karena untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam video. Oke, nomor 6 C. Soal nomor 7, apakah keuntungan utama dari menyimpan semua aset video dalam satu folder? Keuntungannya adalah memudahkan proses pengeditan. Oke, nomor 7 A. Soal nomor 8, jelaskan 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas bahan ajar video yang dibuat dengan bantuan AI. Untuk menilai, kita harus menilai dengan keakuratan informasi yang ada dalam video, kejelasan narasi, dan yang terakhir ada daya tarik visual dalam video tersebut. Oke, nomor 8 C. Soal nomor 9, jelaskan fungsi tombol convert di ttsfree.com. Tombol convert, ketika kita mengklik tombol convert, maka akan mengubah teks menjadi suara. Oke, nomor 9 D. Soal nomor 10, jika teks narasi melebihi batas karakter di TTS Free, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membagi teks menjadi beberapa bagian jika ingin menggunakan TTS yang free ini. Mungkin ketika 2500 maka bisa dibagi 2, separuh-separuh, atau 2000 dan 500. Oke, nomor 10 A. Soal nomor 11, sebutkan salah satu alat AI yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan ajar video. Yang dapat kita gunakan adalah ChatGPT. Oke, nomor 11 C. Soal nomor 12, jika sobat pintar ingin menambahkan animasi masuk untuk teks, di mana bisa dilakukan? Untuk animasi teks ada di teks template di Capcut. Oke, ada di teks template 12B. Soal nomor 13, langkah pertama saat membuat naskah video adalah menentukan tujuan video. Oke, nomor 13A. Soal nomor 14, Anda ingin membuat bahan ajar video tentang sistem peredaran darah manusia.
jelaskan secara detail bagaimana Anda akan menerapkan berbagai alat AI untuk teknik editing video untuk membuat video yang interaktif, informal, dan mudah dipahami. Nah, yang pertama kita gunakan ChatGPT untuk membuat naskah yang menarik. Kemudian kita rubah naskah tersebut dengan bantuan ttsfree.com untuk mengubah teks menjadi suara. Setelah itu kita memberikan animasi Your Voice untuk membuat animasi karakter yang menjelaskan sistem peredaran darah. Dan yang terakhir ada CapCut untuk mengedit video dengan menambahkan gambar-gambar animasi yang lainnya yang menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Kemudian transisinya yang menarik dan yang paling penting adalah kejelasan informasi dan yang terakhir untuk memasukkan musik latar yang mendukung video tersebut. Oke, nomor 14C. Soal nomor 15. Anda telah membuat naskah video pembelajaran dan ingin menambahkan gambar animasi yang menarik. Jelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk membantu proses ini. Jawabannya semua jawaban benar. Soal nomor 16, apa pengertian bahan ajar video? Bahan ajar video adalah media pembelajaran yang menyajikan materi secara visual dan auditori. Oke, nomor 16B. Soal nomor 17, apa manfaat utama dari penggunaan avatar dalam video pembelajaran? Manfaat utamanya adalah membuat video lebih interaktif. Oke, nomor 17C. Soal nomor 18. Apakah keuntungan utama dari menyimpan semua aset video dalam satu folder? Yaitu memudahkan proses pengeditan. Oke, nomor 18A. Nomor 19. Bagaimana cara menghapus latar belakang pada avatar di CapCut? Untuk menghapus yaitu dengan cara pilih opsi chroma key. Oke, nomor 19A. Soal terakhir nomor 20. Jelaskan bagaimana Anda akan menggabungkan penggunaan ChatGPT, ttsfree.com, Animate Your Voice for Free, dan CapCut untuk membuat bahan ajar video pembelajaran yang interaktif dan menarik. Tentunya untuk membuat naskah kita menggunakan ChatGPT untuk membuat naskah, ttsfree.com untuk mengubah teks menjadi suara, Animate Your Voice for Free untuk membuat animasi, dan CapCut untuk mengedit video. Oke, nomor 20A. Oke, 20 soal sudah selesai kita bahas. Apabila ada kekurangan atau masih ada soal-soal yang belum dibahas, silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dapat membantu Bapak Ibu dalam menjalankan pelatihan, dan sekali lagi mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.